Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Wah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Nah, di bagian cerah ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang menarik nih teman-teman tentang translasi sumbu. Nah, tentu teman-teman di sini itu udah nggak asing kan ya sama apa sih translasi sumbu itu. Karena materi ini udah pernah kita pelajari nih teman-teman di waktu SMA dulu. Nah, kali ini kita akan belajar lagi nih mengenai translasi sumbu beserta teorema-teoremanya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Dita Laili Akbar Varianti dengan NIM 4111421001, dan yang selanjutnya ada rekan saya yaitu Raudatul Jannah dengan NIM 4111421015, dan Suci Permata Kusuma dengan NIM 4111421028. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang translasi sumbu nih. Jadi yang pertama kita akan membahas dulu terkait apa sih translasi sumbu itu. Nah, di sini ada pengantar nih teman-teman. Untuk menentukan persamaan dari suatu irisan kerucut yang memiliki puncak atau pusat yang tidak pada titik asal 0,0 dapat diperoleh dengan menggunakan translasi sumbu. Sedangkan untuk menentukan persamaan irisan kerucut yang memiliki sumbu simetri yang tidak sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dapat dilakukan dengan rotasi sumbu. Nah, jadi translasi sumbu itu merupakan cara untuk menentukan persamaan dari irisan kerucut yang puncak atau pusatnya itu tidak pada titik 0,0. Nah, di sini ada definisi 4.1 terkait translasi sumbu. Jadi, translasi itu merupakan perpindahan tempat semua titik dalam suatu bidang atau ruang menurut besar atau jarak dan arah yang sama. Kemudian selanjutnya ada teorema 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada teorema 1, translasi sumbu dikatakan bahwa jika titik asal O aksen dari sistem sumbu X aksen Y aksen mempunyai koordinat HK dalam sistem X, Y, maka koordinat X aksen Y aksen dari titik S aksen itu dapat dikaitkan dengan koordinat X, Y dari titik S oleh persamaan yang pertama, X-nya itu sama dengan X aksen ditambah H, atau X aksen itu sama dengan X dikurangi H. Dan untuk Y itu sama dengan Y aksen ditambah K, atau Y aksen sama dengan Y dikurangi K. Nah, pada gambar di samping ini menjelaskan keterkaitan antara titik S dan titik S aksen. Pada awalnya, titik asal O itu memiliki titik koordinat H dan K. Kemudian setelah ditranslasikan, titik O aksen ini berubah menjadi titik koordinatnya yaitu X aksen dan Y aksen, di mana untuk menentukan X-nya itu kita bisa menggunakan persamaan X aksen ditambah H, atau X aksen itu sama dengan X dikurangi H. Dan untuk Y-nya dapat kita cari dengan menjumlahkan Y aksen ditambah K, atau untuk mencari Y aksennya kita bisa menggunakan persamaan Y dikurangi K. Untuk membuktikan teorema yang pertama, kita bisa ilustrasikan seperti gambar ini. Kita misalkan bahwa Y aksen itu adalah bayangan dari Y, dan X aksen ini adalah bayangan dari garis X. K di sini merupakan jarak dari garis X ke garis X aksen, dan H merupakan jarak dari garis Y ke garis Y aksen. Untuk menentukan panjang garis X, kita dapat menentukannya dengan persamaan X aksen ditambah dengan H, atau X aksen dapat kita cari dengan mengurangi X, panjang garis X, dikurangi dengan H. Dan panjang garis Y dapat kita tentukan dengan Y aksen ditambah dengan K. Dan untuk mengetahui nilai Y aksen,
dapat digunakan persamaan Y aksen dikurangi dengan K. Di sini seharusnya pengurangan ya. Karena pada teorema yang pertama itu kan mengatakan bahwa ketika titik O aksennya dari sistem sumbu X aksen, Y aksen itu mempunyai koordinat H dan K dalam sistem X dan Y, maka koordinat X aksen dan Y aksen di titik S ini dapat dikaitkan dengan koordinat X, Y dari titik S. Sehingga persamaan yang diperoleh itu seperti ini. Teorema yang pertama ini penting karena akan digunakan pada teorema-teorema selanjutnya dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada translasi sumbu. Baik, untuk teorema 2, jika suatu lingkaran mempunyai jari-jari R dan pusatnya adalah titik H, maka persamaannya adalah X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk buktinya, pertama kita misalkan pada koordinat X aksen, Y aksen lingkaran tersebut memiliki pusat 0,0, maka kita dapatkan persamaannya X aksen dikurangi 0 kuadrat ditambah Y aksen dikurangi 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaannya ekivalen dengan X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan R kuadrat. Berdasarkan pada teorema T1 yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, bahwa kita dapatkan X aksen sama dengan X dikurangi H dan Y aksen sama dengan Y dikurangi K, sehingga apabila disubstitusikan ke persamaan X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaannya menjadi X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Selain itu, jika kita lihat pada koordinat X, Y, lingkaran tersebut berpusat di titik H, K, sehingga persamaannya adalah X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di samping. Ini sudah ada titik O 0,0 dan titik O aksen H, K. Dan ini jari-jari R-nya. Jadi, jika suatu lingkaran mempunyai jari-jari R dan pusatnya di titik H, K, maka persamaannya adalah X dikurangi H kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada teorema 3, yaitu yang berbunyi jika suatu parabola mempunyai puncak H, K, dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu koordinat, maka persamaannya adalah yang pertama, Y min K kuadrat sama dengan 2P dikali X min H, atau X min H kuadrat sama dengan 2P Y min K. Untuk persamaan yang kedua yaitu Y min K kuadrat sama dengan negatif 2P dikali X min H, atau X min H kuadrat sama dengan negatif 2P dikali Y min K. Nah, untuk pembuktiannya, kita misalkan H, K itu koordinat titik asal yang baru, dan P, X aksen, Y aksen adalah koordinat yang baru setelah ditranslasikan dari titik X, Y. Nah, berdasarkan teorema T1 yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita peroleh bahwa Y sama dengan Y aksen plus K dan X sama dengan X aksen plus H, dan Y aksen itu sama dengan Y min K serta X aksen sama dengan X min H. Nah, jika persamaan parabola yang telah ditranslasikan itu adalah Y aksen kuadrat sama dengan 2P X aksen kuadrat atau X aksen kuadrat sama dengan 2P Y aksen untuk yang berarah positif atau berarah ke atas dan kanan, maka persamaan awalnya itu dapat kita peroleh dengan cara Y aksen di sini kita ganti dengan Y min K, karena kita ketahui bahwa Y aksen itu sama dengan Y min K.
Sedangkan X aksen di sini kita gantikan dengan X min H karena kita tahu bahwa X aksen itu sama dengan X min H. Begitu juga dengan persamaan X aksen kuadrat sama dengan 2P Y aksen. X aksen kita gantikan dengan X min H dan Y aksen kita gantikan dengan Y min K. Sehingga persamaan awalnya itu adalah Y min K kuadrat sama dengan 2P dikali X min H atau X min H kuadrat sama dengan 2P dikali Y min K. Nah, kemudian jika persamaan parabola yang telah ditranslasikan ialah Y aksen kuadrat sama dengan negatif 2P X aksen atau X aksen kuadrat sama dengan negatif 2P Y aksen untuk yang berarah negatif atau berarah ke bawah dan kiri, maka persamaan awalnya dapat kita peroleh dengan cara Y aksen kita gantikan dengan Y min K. Karena kita ketahui bahwa Y aksen itu sama dengan Y min K. Kemudian X aksen kita gantikan dengan X min H, karena kita tahu bahwa X aksen itu sama dengan X min H. Begitu juga dengan X aksen kuadrat sama dengan negatif 2P Y aksen, X aksen kita gantikan dengan X min H, dan Y aksen kita gantikan dengan Y min K. Sehingga untuk persamaan awalnya, yaitu Y min K kuadrat sama dengan negatif 2P dikali X min H atau X min H kuadrat sama dengan negatif 2P dikali Y min K. Baik, untuk teorema yang keempat dikatakan bahwa jika elips yang mempunyai pusat H dan K dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu koordinat, maka dapat kita tentukan sumbu panjang horizontalnya dan sumbu panjang vertikalnya. Untuk menentukan sumbu panjang horizontal, kita dapat menggunakan persamaan X dikurangi H dikuadratkan dibagi A kuadrat ditambah Y dikurangi K dikuadratkan dibagi B kuadrat sama dengan 1. Dan untuk sumbu panjang vertikal, kita dapat menggunakan persamaan X dikurangi H dikuadratkan dibagi B kuadrat ditambah Y dikurangi K dikuadratkan dibagi A kuadrat sama dengan 1. Untuk teorema 5, jika hiperbola mempunyai pusat H, K dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat, maka persamaannya adalah X dikurangi H kuadrat per A kuadrat dikurangi Y dikurangi K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau X dikurangi H kuadrat per B kuadrat dikurangi Y dikurangi K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Hampir sama dengan teorema sebelumnya. Untuk yang atas ini digunakan untuk mencari sumbu panjang horizontal. Sedangkan untuk yang bawah ini digunakan untuk mencari sumbu panjang vertikal. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada teorema 6. Teorema 6 ini berbunyi jika grafik dari persamaan AX kuadrat plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0 dan AC tak bersama-sama 0 ada, maka grafiknya merupakan yang pertama parabola atau dua garis sejajar jika A itu sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Kemudian yang kedua lingkaran atau sebuah titik jika A sama dengan C. Kemudian yang ketiga elips atau sebuah titik jika A tidak sama dengan C dan A dikali C lebih dari 0. Kemudian yang keempat hiperbola atau dua garis berpotongan jika A dikali C itu kurang dari 0. Kemudian yang selanjutnya ada contoh-contoh soal terkait translasi sumbu. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk contoh yang pertama. Kita diminta untuk menentukan persamaan yang baru dalam X aksen, Y aksen. Dengan persamaan awal, X ditambah 5Y itu sama dengan 3. Dan ketika ditranslasikan terhadap titik 4, negatif 3, maka akan terbentuk persamaan yang baru. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita misalkan H itu merupakan sama dengan 4, dan K itu sama dengan negatif 3. Kita ketahui pada teorema yang pertama, untuk menentukan X, kita dapat menggunakan persamaan X sama dengan X aksen ditambah dengan H.
nilai H di sini kita ganti dengan 4, sehingga kita peroleh persamaan yang baru, nilai X-nya yaitu X aksen ditambah dengan 4. Dan untuk Y-nya, pada teori yang pertama, itu kita bisa gunakan persamaan Y sama dengan Y aksen ditambah dengan K. Nilai K di sini kita ganti dengan negatif 3, sehingga kita peroleh nilai Y yang baru, yaitu Y sama dengan Y aksen negatif 3. Nilai X dan nilai Y di sini yang baru itu akan kita substitusikan pada persamaan yang awal. Nilai X di sini kita ganti dengan X aksen ditambah dengan 4 ditambah 5Y. Y di sini kita ganti dengan persamaan ini yaitu sama dengan Y aksen negatif 3. Dan angka 3 di sini kita biarkan saja. Nah, setelah kita mensubstitusikan nilai X yang baru dan nilai Y yang baru terhadap persamaan ini, kita peroleh persamaan yang baru, yakni X aksen ditambah 5Y itu sama dengan 14. Nah, di sini saya akan membuktikannya untuk contoh yang pertama. Pertama, kita buka aplikasi web dan kita ketikkan GeoGebra, kemudian kita klik klasik. Setelah itu kita bisa masukkan persamaan yang diketahui di soal. Kita input X ditambah 5Y itu sama dengan 3. Kemudian angka 4 di sini itu merupakan titik X. Kemudian kita ketikkan Y sama dengan negatif 3. Dan kita tuliskan persamaan yang baru. Untuk lebih jelas mengenai titik yang ditranslasikan tadi, kita bisa gunakan ini, kemudian pilih poin dan klik. Nah, seperti ini. Untuk equation pertama kita bisa munculkan nilai supaya lebih jelas. Kita klik yang 3 ini, kemudian kita pilih setting. Kita pilih value. Dan agar terlihat lebih jelas perbedaannya, kita bisa gunakan kembali ke setting dan kita pilih warna yang lebih terlihat lebih terang sehingga dapat membedakan mana yang persamaan pertama dan mana yang persamaan terakhir. Nah, hijau ini kita gunakan untuk mengetahui lebih jelas sumbu koordinat yang barunya. Nah, pada gambar ini terlihat jelas bahwa ketika kita mentranslasikan nilai X-nya itu pasti sama dengan 4 dan nilai Y-nya negatif 3, dan persamaannya ini terbukti bahwa ketika persamaan awalnya itu X ditambah 5Y sama dengan 3, maka persamaan yang akhirnya itu akan menjadi X tambah 5Y sama dengan 14. Baik, untuk contoh soal yang kedua, misalkan sumbu-sumbu lama ditranslasikan sehingga titik asal yang baru dalam koordinat lama adalah 2, negatif 5. Tentukan koordinat P 3, negatif 2 terhadap susunan sumbu baru. Dari soal sudah diketahui bahwa hanya sama dengan 2, K-nya sama dengan negatif 5, X-nya sama dengan 3, dan Y-nya sama dengan negatif 2. Di sini kita menggunakan teorema T1 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa X aksen sama dengan X dikurangi H,
dan Y aksen sama dengan Y dikurangi K. Di sini kita menggunakan U sebagai gantinya X aksen dan V sebagai gantinya Y aksen. Jadi, U sama dengan X dikurangi H sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan V sama dengan Y dikurangi K sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Jadi, koordinat P terhadap susunan sumbu baru adalah 1,3. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Nih. Untuk selanjutnya akan saya tunjukkan cara menggunakan GeoGebra-nya. Pertama kita ketikkan titik P-nya sama dengan 3,-2. Lalu kita ketikkan titik koordinat lamanya, X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 5. Jadi bisa kita lihat titik P terhadap susunan sumbu baru, X-nya 1 dan Y-nya 3. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk contoh yang ketiga yaitu tentukan persamaan 4x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 24x dikurangi 4y dikurangi 20 sama dengan 0 setelah susunan sumbu ditranslasikan sehingga titik asal yang baru dalam koordinat lama adalah 3,2. Untuk penyelesaiannya, setelah susunan sumbu ditranslasikan sehingga titik asal yang baru dalam koordinat lama adalah 3,2, maka kita punya hubungan U itu sama dengan X-3 dan V itu sama dengan Y-2. Berarti kita peroleh X-nya itu sama dengan U plus 3 dan Y-nya itu sama dengan V plus 2. Nah, kita gantikan X dan Y pada persamaan 4X kuadrat plus Y kuadrat min 24X min 4Y min 20 sama dengan 0. Dengan X-nya itu U plus 3 dan Y-nya itu V plus 2. Sehingga persamaannya itu menjadi 4 U plus 3 kuadrat ditambah V plus 2 kuadrat min 24 U plus 3 min 4 V plus 2 min 20 sama dengan 0. Nah, persamaan 4U plus 3 kuadrat plus V plus 2 kuadrat min 24 U plus 3 min 4 V plus 2 min 20 sama dengan 0 setelah dijabarkan dan disederhanakan dalam bentuk persamaan yaitu menjadi U kuadrat per 15 plus V kuadrat per 60 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan 4x kuadrat plus y kuadrat min 24x min 4y min 20 sama dengan 0 terhadap susunan sumbu baru ialah u kuadrat per 15 plus v kuadrat per 60 sama dengan 1. Nah, dari hasil yang kita peroleh dengan mudah kita mengetahui bahwa persamaan 4x kuadrat plus y kuadrat min 24x min 4y min 20 sama dengan 0 itu merupakan persamaan elips. Nah, untuk grafiknya akan kita validasi menggunakan GeoGebra. Nah, yang pertama di sini kita inputkan dulu persamaannya ya. 4x kuadrat plus y kuadrat min 24x min 4y min 20 sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya kita inputkan koordinatnya, yaitu X itu sama dengan 3 dan Y itu sama dengan 2. Nah, jadi di sini sudah terbentuk elips untuk persamaan awalnya. Nah, selanjutnya setelah ditranslasikan tadi, kita peroleh persamaan U kuadrat per 15 plus V kuadrat per 60 sama dengan 1. Nah, U itu merupakan translasi dari X dan V itu translasi dari Y. Jadi, di GeoGebra kita tuliskan U dan V itu sebagai X dan Y ya teman-teman. Jadi, kita inputkan X kuadrat per 15 plus Y kuadrat per
60 itu sama dengan 1. Nah, di sini akan saya besarkan sehingga bisa terlihat dengan jelas. Nah, di sini sudah terbentuk dua elips, yang mana elips yang pertama itu berada di koordinat 3,2, itu merupakan elips yang lama, dan yang berwarna merah, elips yang berwarna merah itu merupakan hasil dari translasi elips yang berwarna hitam. Jadi seperti itu. Pada bahan materi yang kami presentasikan ini, kami mengambil dua referensi. Yang pertama dari website mengenai materi pokok geometri analitik bidang dan ruang, dan yang kedua dari bahan ajar yang diberikan oleh dosen pengampu kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.